Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Beatrix Takakobi, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, dengan NIDN 0916088905. Saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung pada program studi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Tridharma dan sebagai syarat sertifikasi dosen di tahun 2025. Nah, mata kuliah yang saya pilih yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 ini merupakan mata kuliah dasar dalam akuntansi yang mengajarkan tentang konsep, analisis, dan alur pencatatan akuntansi yang nantinya akan memberikan dampak bagi mahasiswa bagaimana mereka mengerti, memahami tentang konsep dasar akuntansi tersebut. Untuk mendukung proses pembelajaran ini berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran sistem semester, maka dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. P2 menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempertahankan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KU7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berbeda di bawah tanggung jawabnya. KK4 mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. KK6 mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis dan informasi keuangan dan non-keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Pengantar Akuntansi 1 yaitu CPMK yang pertama memahami konsep pengantar akuntansi dan bisnis. CPMK 2 menganalisis transaksi yang merupakan proses yang pertama dalam akuntansi. Kemudian CPMK yang ketiga mengenal konsep penandingan dan proses penyesuaian. CPMK 4 mampu menyelesaikan siklus akuntansi. CPMK 5 memahami sistem akuntansi dan pengendalian internal. CPMK 6 mengetahui akuntansi untuk perusahaan dagang. CPMK 7 memahami tentang kas dan pengendaliannya. CPMK 8 memahami tentang piutang dan persediaan serta pengendaliannya. CPMK 9 memahami tentang aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Adapun metode pembelajaran yang saya pakai yaitu menggunakan metode SCL atau Student Center Learning, di mana mahasiswa diberikan kebebasan dan aktif di dalam kelas, dan dosen di sini menjadi salah satu fasilitator yang mampu memberikan pemahaman, pengertian terkait dengan topik-topik materi yang akan diajarkan selama 16 kali pertemuan. Metode penilaian yang saya pakai terdiri 4 komponen, yaitu yang pertama, partisipatif atau kehadiran dengan bobot 15%, tugas individu dan tugas kelompok bobotnya 15%, keaktifan 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelas, bisa dilihat pada video pembelajaran langsung kepada mahasiswa untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Selamat menyaksikan videonya dan terima kasih. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Oke, pertemuan kita di minggu yang ketiga ini akan membahas tentang konsep penandingan dan proses penyesuaian, di mana ini merupakan
lanjutan dari materi kita yang ada pada minggu sebelumnya. Namun sebelum kita memulaikan materi ini, alangkah baiknya kita akan awali kelas kita ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, bagaimana? Hari ini apakah semuanya sehat-sehat? Sehat. Oke, kalau sehat berarti mata kuliah akuntansi akan menjadi salah satu mata kuliah yang bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman. Karena mata kuliah akuntansi dasar ini adalah salah satu mata kuliah yang memang perlu sekali untuk dimengerti oleh mahasiswa. Karena pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis transaksi. Jadi, apakah bisa meminta satu orang untuk volunteer menjelaskan tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Izin menjawab, Mem. Ya, dipersilakan, Syarul. Perkenalkan, nama saya Syarul Maniro. Nah, yang sudah dibahas pada bab sebelumnya itu kita membahas mengenai tentang siklus akuntansi, di mana pada siklus yang pertama itu kami mempelajari tentang transaksi. Kemudian setelah transaksi itu dianalisis, kami membuat jurnal umum, di mana pada jurnal itu kami telah memilah beberapa akun besar yang telah dipelajari pada bab sebelumnya, yaitu ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Oke, terima kasih. Baik sekali, tepuk tangan dulu. Ya, Mem rasa teman-teman yang lain juga sudah mengerti alur atau proses dari akuntansi tersebut. Jadi mulai dari transaksi, kemudian ada jurnal. Jadi ketika kita analisis transaksinya, kita akan buat jurnal. Ketika buat jurnal, baru kita akan buat apa? Laporan keuangan. Tapi sebelumnya itu harus ada penyesuaian. Oleh karena itu di materi yang ketiga ini kita akan bahas tentang konsep penandingan dan proses penyesuaian. Nah, ada 5 tujuan pembelajaran dari bab ini, yaitu yang pertama, penjelasan tentang konsep penandingan itu sendiri dengan dasar akrual, kemudian menjelaskan mengapa penyesuaian itu perlu dan apa saja karakteristik ayat jurnal penyesuaian yang perlu kita buat. Yang ketiga, membuat ayat jurnal untuk akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang keempat, mengikhtisarkan proses penyesuaian dan menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian yang kelima, menggunakan analisis vertikal, di mana analisis vertikal ini merupakan salah satu alat analisis yang boleh dipakai untuk menganalisa laporan keuangan. Jadi analisa laporan keuangan bukan hanya rasio saja ya. Jadi ini bisa jadi salah satu analisis vertikal dalam laporan keuangan. Oke, nah namanya perbandingan, ya kan? Berarti kita akan membandingkan antara satu dengan yang lain. Nah di sini yang akan kita bandingkan di sini adalah pendapatan dan beban. Kalau boleh tahu, pendapatan dan beban itu kalau di laporan keuangan itu dicatat di mana? Ya, silakan Giovanni. Jadi pendapatan dan beban itu terdapat dalam laporan laba rugi. Karena laporan ini khusus mencatat semua pendapatan dalam waktu periodenya tertentu. Ya, tepuk tangan dulu. Artinya berarti sebelum masuk kelas, teman-teman dan juga Giovanni sendiri sudah membaca terlebih dahulu materi yang sudah memberikan. Nah, selanjutnya di dalam konsep penandingan ini pun ketika kita membandingkan antara beban dan pendapatan, kita pun akan juga melihat pendapatan dan beban tersebut dengan 2 metode akuntansi, yaitu ada akuntansi yang menggunakan dasar kas atau cash basic dan akuntansi yang menggunakan dasar akrual atau akrual basic. Bolehkah dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa beda dari 2 metode ini? Ya, silakan Rivena.
akuntansi dasar cash basic itu memang dia mencatat pendapatan dan beban hanya saat kas itu diterima atau dibayarkan. Ya. Sedangkan kalau akrual basic itu mencatat tentang pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi baik tunai maupun kredit. Ya, benar. Beri tepuk tangan lagi. Luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas ini punya persiapan yang sangat matang untuk masuk di dalam kelas ini. Oke, memang benar kalau dasar kas itu berarti kita akan mencatat beban atau pendapatan ketika pendapatan itu kita terima atau beban ketika beban itu kita bayarkan. Tapi kalau yang akrual saat pendapatan dan beban itu dilakukan pada saat itu juga kita langsung catat pendapatan dan beban. Jadi bedanya itu hanya pada saat kalau yang satu diterima, kalau yang satu pada saat dia terjadi. Ya, sampai di sini bisa paham? Oke. Nah, ini penjelasan, boleh teman-teman lihat, ini penjelasan yang dari bukunya Weran. Jadi di sini dirasakan konsep periode akuntansi antara pendapatan dan beban dilaporkan pada laporan atau dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut diberikan atau beban tersebut terjadi. Itu yang akrual. Nah, karena kita di sini dalam materi konsep penandingan ini kita hanya akan menjelaskan hanya berdasarkan metode akrual. Ya. Jadi di sini ada dasar akrual untuk akuntansi di mana pendapatan dilaporkan ketika itu dihasilkan, beban dilaporkan ketika dia terjadi, dan benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih. Karena untuk memperoleh laba bersih maka kita harus kurangi berapa besar pendapatan yang diperoleh satu periode, berapa besar beban yang diperoleh. Pendapatan dikurangi dengan beban, kita akan dapatkan laba bersih atau rugi bersih yang diterima oleh perusahaan dalam periode tersebut. Nah, konsep penandingan juga kita boleh lihat dalam kotak ini. Nah, di sini dia dicontohkan dalam bentuk iklan, kampanye iklan. Kalau sebuah motor, mem kasih contoh itu sebuah motor yang baru akan dirilis di tahun 2024 contoh. Berarti sekarang ini tahun 2023. Berarti kan sebelum produk itu dirilis, perusahaan ini harus mengeluarkan biaya promosi agar supaya produk ini ketika dia launching, maka produk ini bisa dibeli oleh calon pelanggan atau calon konsumen. Nah, perusahaan kan akan putar otak, apa yang akan orang buat, apa yang akan kita buat di dalam perusahaan agar supaya kita bisa menentukan berapa besar biaya iklan atau biaya promosi yang nantinya akan dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, di 2023 kalau kita di bagian marketing, kita buat misalnya untuk membayar iklan tersebut, dia mengeluarkan uang sebesar $10.000 atas produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2024. Nah, kalau menggunakan konsep penandingan di tahun 2023 nilai sebesar $10.000 ini dicatat itu sebagai aset. Karena nanti efek sampingnya adalah kenapa dicatat sebagai aset? Karena pendapatan yang akan dia terima ketika dia buat iklan sebaik-baiknya itu di tahun 2023, dia akan meraih keuntungan nanti di 2024. Coba lihat, ketika dia jual produk yang diiklankan tahun 2023, di 2024 $10.000 itu dibebankan nanti di tahun 2024. Pendapatannya itu orang sudah akui atau dia dicatat sebagai aset di tahun 2010. Nanti bebannya itu dicatat di 2024 ketika produk itu dijual. Jadi ketika dia baru akan launching, ini belum orang biayakan atau belum kita biayakan, tapi
baru kita akan catat dia sebagai aset. Belum dicatat sebagai beban. Nanti beban itu nanti di tahun 2024. Oke, sampai sini apakah bisa mengerti? Nah, ini bentuk neraca atau bentuk sederhana dari laporan neraca, di mana di sini ada posisi aset, kewajiban, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Jadi dari neraca ini kita akan buat penyesuaian. Artinya, kenapa dia diperlukan penyesuaian? Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kenapa penyesuaian ini perlu? Karena dicontohkan misalnya asuransi dibayar di muka. Berarti kan ada pembayaran asuransi yang bukan hanya di tahun ini saja. Misalnya ini di tahun 2025, bukan hanya di tahun 2025 saja, berarti ada asuransi yang sudah dibayarkan oleh perusahaan di tahun 2026, 27 atau lain sebagainya sesuai dengan kontrak yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Sehingga kalau menggunakan metode konsep penandingan ini, kita akan akui dia sebagai beban atau diakui sebagai pendapatan. Kalau yang berdasarkan akrual, apa saja yang terjadi di tahun ini saja yang torang akui. Yang sisanya torang adjust atau torang lakukan penyesuaian. Boleh? Oke. Ini aset, ini kewajiban, ini ekuitas, dan ini pendapatan dan beban. Nah, di dalam konsep penandingan ini ada 4 yang akan kita buat penyesuaian, yaitu yang pertama adalah beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Ini ada contoh kasus. Sebagian dari perlengkapan ini telah digunakan pada tanggal 31 Desember. Perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan itu yang tersisa hanyalah sebesar 760. Di laporan neraca jumlahnya itu adalah sebesar berapa? $2.000. Sisa dari persediaan atau perlengkapan ini di per 31 Desember sisanya tinggal 760. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita kurangi. Berapa besar saldo awalnya? 2.000, ya toh? Kemudian kita kurangi dengan berapa yang tersisa. Tersisa itu sebesar 760. Berarti yang sudah digunakan oleh perusahaan perlengkapannya sebesar berapa? 1.240. Maka dari transaksi ini, jurnal yang akan kita buat adalah kita mendebitkan beban perlengkapan dan mengkreditkan perlengkapan. Karena kalau beban perlengkapan itu ada di posisi debit, berarti itu artinya menambah atau mengurangi beban. Normal akun dari perlengkapan itu ada di posisi debit. Ya, benar. Beban ada di posisi bertambah di posisi debit. Berarti kalau beban perlengkapan bertambah, berarti kalau jurnalnya beban perlengkapan terhadap perlengkapan, artinya beban bertambah, perlengkapan berkurang. Oke? Sampai di sini paham teman-teman? Luar biasa. Nah, ini bentuk T-account. Ya? T-account. Jadi, setelah kita jurnal, tahapan selanjutnya adalah kita langsung posting ke buku besarnya masing-masing. Jadi ke beban perlengkapan, di situ ada saldo awal sebesar 800. Karena dia bertambah, jadi beban perlengkapan jadi 2040. Kemudian perlengkapan yang dulunya dia ada saldo 2000, ketika dia berkurang, perlengkapannya tinggal 760. Oke? Nah, apa dampak?
sebelum kita melihat apa dampak dari ketika kita tidak melakukan adjustment terkait dengan perlengkapan dan asuransi dibayar di muka, masuk dulu di asuransi dibayar di muka. Nah, untuk pembayaran di muka untuk asuransi, kalau 1 tahun kan biasanya ada 12 bulan. 12 bulan. Nah, ini dibayarkan asuransi selama 24 bulan. Berarti perusahaan tersebut membayarnya selama 2 tahun. Oke. Nah, secara untuk bulan 24 bulan belum mencerminkan bahwa asuransi bulan Desember secara teoritis itu sudah berlalu. Kan ini belum per 31 Desember. Jadi ketika dia Desember itu belum diakui, maka di sini dia hanya melakukan penyesuaian sebesar $100. Kalau misalnya 2 tahun itu harusnya 24, artinya 2.400 yang akan dia bayarkan. Karena Desember ini belum terhitung, maka dia hanya akui hanya 2.300 saja. Sedangkan yang bulan Desember 100 itu belum. Sama halnya ketika kita itu bayar uang sewa ruko. Kalau misalnya uang sewa ruko Oktober sampai Desember, kalau per 31 belum per 31, Desember belum lewat, berarti Desember ini belum akan terhitung. Ya, itu contoh lainnya. Ya. Jadi karena Desember ini belum, berarti Desember ini harus orang adjust. Ya, sebesar $100. Maka di jurnal beban asuransi 100, asuransi dibayar di muka berkurang 100. Karena asuransi dibayar di muka ini masuk dalam kelompok aset. Ya, kemudian langsung diposting ke buku besarnya masing-masing. Dan kita lihat apa dampak ketika kita mengabaikan penyesuaian yang tadi. Ketika penyesuaian untuk aset itu kita abaikan, maka beban itu akan dilaporkan terlalu rendah atau understated namanya. Ketika beban dilaporkan terlalu rendah, dia akan berdampak terhadap aktiva. Karena ketika beban ini terlalu rendah, pasti laba bersih ini besar. Berarti aktiva akan dilaporkan terlalu tinggi. Ya. Kemudian untuk laba, dia berdampak kepada ekuitas pemilik. Ketika laba bersih itu tinggi, maka otomatis ekuitas pun akan tinggi. Jadi kalau penyesuaian yang tadi tidak diselesaikan atau tidak dibuat oleh perusahaan, maka akan terjadi overstated dan understated. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Iya. Iya. Mengapa catatan dalam case tersebut tidak dipakai dalam suatu perusahaan, dan perusahaan apa saja yang memakai case tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa tadi sudah disampaikan bahwa ada yang hanya dijelaskan hanya akrual, karena kebanyakan perusahaan itu menggunakan metode akrual dalam proses pencatatannya, karena itu lebih melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Sedangkan kalau yang cash itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang relatif kecil, karena dampaknya itu kan kalau penggunaan laporan keuangan disesuaikan dengan kepada siapa kita akan memberikan, ya toh? Jadi ketika perusahaan itu memberikan kepada investor dan pihak lain, ketika kita menunggu pembayaran baru kita akan catat pendapatan, keputusan investasi itu akan terhambat. Tapi ketika misalnya perusahaan kecil, nanti tunggu pembayaran baru kita akui itu sebagai pendapatan, keputusan investasi hanya akan digunakan oleh dia sendiri sebagai pemilik dari usaha itu. Jadi sehingga kebanyakan perusahaan kecil yang menggunakan metode cash basic untuk pencatatan antara pendapatan dan beban. Tapi kalau yang perusahaan dalam kategori besar atau kebanyakan perusahaan berdasarkan penelitian itu, mereka itu biasanya menggunakan yang berbasis akrual. Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan di pertemuan berikut.
Terima kasih untuk kehadiran dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk dapat melakukan scan barcode untuk kehadiran di kelas ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.